Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sigat muntahal jumu dan lainnya pada materi sorof. Pertama kita akan mulai membahas dari definisi atau pengertian. Sigat muntahal jumu adalah bentuk jamak taksir plural tidak beraturan yang memiliki pola tertentu pada alif taksir. Jadi utamanya adalah tiap jamak taksir yang setelah alif taksirnya terdapat dua huruf atau tiga huruf dengan huruf tengahnya sukun. Jadi sigat muntahal jumu ini adalah bentuk jamak taksir. Sebagaimana kita ketahui bahwa jamak itu ada tiga, ada jamak muzakkar salim, ada jamak muannas salim, dan jamak taksir. Tetapi sigat muntahal jumu ini memiliki pola tertentu berbeda dengan jamak taksir biasanya. Dan biasanya di tengahnya itu ada alif taksirnya yang berbaris atau berharokat sukun, dan setelahnya ada dua huruf atau tiga huruf. Karena pola atau wazan ini termasuk isim ghairu munsharif, tidak menerima tanwin, maka ia tidak boleh bertanwin, dan ketika dalam posisi khafat atau jer, ujungnya tidak boleh berharakat kasrah kecuali jika didahului al atau menjadi mudhof disandarkan pada kata lain. Jadi ketika posisi khafat atau jer, yang mana biasanya ketika jamak taksir itu ketika jer dia akan berbaris kasrah, tetapi karena ini termasuk dalam isim ghairu munsharif, maka dia tidak berbaris kasrah kecuali ada dua alasan. Dia akan menjadi munsharif ketika pertama ketika ada al, tidak huruf al, dan yang kedua adalah menjadi mudhof disandarkan pada kata lain. Ada 14 wazan untuk sigat muntahal jumu. Di sini saya akan memberikan contoh dua. Yang pertama itu adalah mafailu dan yang kedua adalah mafailu. Contoh langsungnya, wazan yang pertama mafailu sebagaimana masajidu, yang mana kata dasarnya adalah masjid. Kemudian yang kedua adalah mafailu. Contohnya adalah anadilu, atau kindilun bentuk dasarnya. Ini adalah contoh-contoh dari wazan sigat muntahal jumu, yang mana tadi dijelaskan bahwa dia termasuk ke dalam isim ghairu munsharif atau isim yang tidak menerima tanwin. Yang selanjutnya adalah isim jamak. Definisi isim jamak. Isim jamak adalah kata yang mengandung jamak tetapi tidak memiliki bentuk tunggal dari lafaznya, melainkan bentuk tunggalnya berasal dari maknanya. Artinya kata tersebut berbentuk tunggal secara lafaz tetapi bermakna jamak. Jadi isim jamak adalah berbeda dengan jamak. Kalau isim jamak adalah isim atau kata yang mengandung jamak tetapi dia tidak memiliki bentuk tunggal dari lafaznya. Jadi antara jamak dan isim jamak itu memiliki perbedaan. Kalau jamak itu biasanya ada jamaknya, kemudian ada mufradnya, kemudian musanna jamak. Kalau isim jamak ini cuma ada jamaknya dan tidak ada mufradnya. Artinya kata tersebut berbentuk tunggal secara lafaz tetapi bermakna jamak. Contoh isim jamak adalah nisaun,
Nisaun artinya adalah beberapa perempuan, yang mana bentuk mufradnya adalah imro'atun, artinya seorang perempuan. Dari contoh ini kita melihat bahwa dari segi lafaz perubahannya berbeda, tidak memiliki akar yang berbeda. Antara imro'atun dengan nisaun berbeda dari segi lafaznya. Kalau misalnya kita kasih contoh kolamun atau aklamun. Aklamun itu berasal dari mufradnya kolamun. Dari kolamun, kolamani, aklamun. Berbeda dengan nisa. Nisa adalah bentuk jamak dari perempuan, tetapi ketika mufradnya dia adalah imra'atun. Jadi nisa itu dari segi lafaz dia mufrad, tetapi dari segi arti dia adalah jamak atau banyak. Ada beberapa ketentuan dari isim jamak. Dalam kalimat isim jamak bisa dianggap mufrad atau jamak karena dia jamak secara makna, mufrad secara lafaz. Jadi isim jamak adalah secara lafaz dia mufrad, tetapi secara makna dia jamak. Kemudian apabila isim jamak dianggap sebagai mufrad, sebutnya kaum, maka dia bisa memiliki bentuk tasniyah dan jamak. Jadi kaumun, kaumani menjadi aqwamun. Yang selanjutnya adalah isim jinsin, jami, dan ifrad. Isim jinsi jami adalah isim yang menunjukkan makna banyak, plural, untuk suatu jenis tertentu, untuk membedakan bentuk mufrad dengan jamak, yaitu dengan menambahkan huruf ta marbutah atau ya di akhir kata untuk mufrad, dan tanpa ta atau ya jika jamak. Contohnya adalah bentuk mufrad dari tufahatun. Bentuk mufrad dari apel adalah tufahatun. Di sini ada ta di akhir katanya. Dan untuk menunjukkan bentuk jamaknya, maka ta tadi dihilangkan menjadi tufahun. Atau contoh yang lain, syajaratun. Ta di akhir kata itu menunjukkan dia mufrad. Kemudian bentuk jamaknya adalah syajarun. Ini di dalam jinsin atau jenis ya. Ini contoh dari buah misalnya. Kemudian yang kedua adalah contoh dari ya. Misalnya Arabiyun, berarti satu orang Arab. Dan jamaknya adalah Arabun. Arabiyun itu menggunakan di akhir katanya ada ya yang menunjukkan dia mufrad. Sedangkan Arabun itu adalah bentuk jamak. Jadi ya tadi yang ditiadakan. Contoh yang lain misalnya Yahudiyun. Bentuk jamaknya adalah Yahudun. Yahudiyun itu ada ya di akhir katanya, itu menunjukkan adalah bentuk mufrad. Sedangkan Yahudin itu adalah bentuk jamak. Isim jinsin al-ifrad atau mufrad adalah isim yang bisa digunakan untuk makna yang sedikit atau banyak. Contohnya adalah ma'un. Ini adalah isim jinsin ifradi untuk jenis air. Ma'un itu bisa untuk banyak, artinya airnya banyak atau airnya sedikit. Contoh yang selanjutnya adalah romlun, pasir adalah jenisnya. Romlun pun seperti itu. Dia bisa berarti banyak, bisa juga berarti sedikit. Bisa jadi pasirnya sedikit atau pasirnya banyak. Atau contoh yang lain misalnya labanun, susu.
Kata labanun itu bisa berarti sedikit, bisa juga berarti banyak. Atau contoh yang lain, asadun, madu. Madu juga seperti itu. Dia bisa berarti makna sedikit, bisa juga bermakna banyak. Terima kasih. Itu saja pembahasan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Dan apabila terdapat kekurangan dan kekeliruan, mohon dimaafkan dan mohon perbaikan. Jika channel ini bermanfaat, mohon dukungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.